Dr. Amira Faranas atau biasa dikenal sebagai dokter detektif atau Doktip telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dr. Andreas Situngkir. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang diajukan oleh Dr. Andreas ke Polda Sumatera Utara pada 8 Oktober 2024. Usut punya usut, kasus ini bermula ketika Doktip mereview layanan Just Tip produk skincare yang ditawarkan oleh Dr. Andreas Situngkir di Bangkok, Thailand. Saat itu, Doktip menyoroti apakah produk yang diimpor dari Bangkok itu telah mengantongi izin edar dari BPOM demi menjamin keamanan konsumen. Kuasa hukum Dr. Andreas Situngkir, Julianus Sembiring, mengkonfirmasi bahwa penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan Doktip sebagai tersangka. Menanggapi hal tersebut, Doktip menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi dari penyidik Polda Sumatera Utara. Namun, ia menegaskan bahwa jika dirinya benar ditetapkan sebagai tersangka, ia tidak akan merasa malu dan tetap bangga karena telah membongkar apa yang dianggapnya sebagai ketidaksesuaian. Doktip meyakini bahwa tindakannya mengkritisi jasa titip Dr. Andreas Situngkir didasarkan pada fakta yang dilengkapi dengan bukti-bukti. Ia menekankan bahwa tidak bermaksud menyerang profesi Dr. Andreas sebagai sesama dokter, melainkan ingin mengingatkan bahwa seorang dokter tidak seharusnya melayani jasa titip kosmetik dari luar negeri tanpa memastikan izin edar resmi. Seperti yang diketahui, Dr. Andreas melalui kuasa hukumnya melaporkan Doktip ke Polda Sumatera Utara pada Oktober 2024 lalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Detektif jadi tersangka. Dengan bangga ia mengatakan tidak masalah Doktip jadi tersangka. Intinya Doktip tidak akan masuk buih karena hukumannya ini hanya dijerat dalam 8 bulan penjara. Oh iya, tidak masalah. Tidak masalah si Doktip. Intinya lu udah nggak bisa berkoar-koar lagi di sosmed, dan sebentar lagi akun lu akan menjadi akun privat ya. Walaupun tidak akan menjadi akun privat, intinya lu udah nggak bisa nyinyir lagi di sosmed. Indahnya sosmed ini tanpa nyinyiran lu dan Nicky Bull. Jantungan nggak tuh? Atau hanya pura-pura bahagia? Pencitraan ya. Kita buat gerakan ya. Kita sekarang mulai gerakan. Kita tunjukkan ya, kalau Doktip berani berjuang, berani menjadi garda terdepan, berani menjadi tumbal dalam penyelamatan skincare ini, berani mencerdaskan kita, apalagi kaum ibu-ibu ya, berkaitan dengan skincare. Kita tunjukkan bahwa kita peduli dengan Doktip dengan cara bikin VT, atau kalau tidak bikin VT, hashtag Doktip ya, hashtag Doktip. Nanti lihat di caption VT ya, caranya gimana. Selain tag akun Doktip, tag akun ini, terus ditambahi hashtag Doktip. Kalau nggak bisa bikin VT, cukup di komen saja hashtag Doktip ya. Nanti contoh saya di komen ya, hashtag Doktip. Ayo sebanyak-banyaknya kita tunjukkan bahwa kita lebih besar daripada bujur-bujur, kita lebih solid daripada bujur-bujur. Kita tunjukkan kepada Indonesia, kepada hukum Indonesia ini, bahwa Doktip banyak pendukungnya, bahwa Doktip berjuang untuk masyarakat ya. Ayo kita mulai sekarang gerakan ini. Kalau menurut saya pribadi, ini bukan namanya pencemaran nama baik. Karena pertama, tidak ada nama yang disebutkan. Dua, ini adalah kolom komentar yang berarti sudah diketahui bahwa ini adalah pendapat subjektif. Dan juga pengataan bukan dokter itu hanya samar-samar nggak jelas gitu ya. Karena kita kan nggak tahu artinya bukan dokter apa gitu kan. Karena dokter juga macam-macam kan. Gak mungkin segala macam dokter juga dipunyai seseorang kan, ya nggak. Menurut saya agak rada samar-samar dan harusnya diselesaikan dengan kekeluargaan, bukan dengan pasal. Konten kreator sekaligus
dokter yang sering mengulas terkait skincare berbahaya atau tidak, yang biasa kita kenal ada doktif atau dokter detektif. Dokter detektif ditetapkan tersangka di Polda Sumatera Utara pada tanggal 17 bulan 3 tahun 2025. Perseteruan ini bermula pada saat Dr. Andreas sebagai pelapor, yaitu merasa dicemarkan nama baiknya oleh doktif atau dokter detektif. Menurut pengacara pelapor bahwa doktif sudah ditetapkan menjadi tersangka terkait pelanggaran pasal 27A Undang-Undang Elektronik, yaitu terkait penyerangan kehormatan dengan ancaman hukuman yaitu 6 tahun dan denda kurang lebih 1 miliar. Nah, konten kreator doktif ini mengulas terkait Dr. Andreas Simorangkir yang membuka just tip terkait skincare yang dia belanja di Thailand atau di Bangkok yang kemudian diperjualbelikan di Indonesia. Doktif mengulas hal itu terkait izin edar atau izin dari BPOM RI, yaitu apakah just tip skincare yang dibeli oleh Dr. Andreas Simorangkir itu bisa diedarkan atau bisa diperjualbelikan di Indonesia. Atas ulasan tersebut, doktif ditetapkan menjadi tersangka di Polda Sumatera Utara. Nah, ulasan-ulasan yang dijelaskan melalui media sosial oleh doktif terkait kasus Dr. Andreas Simorangkir yang membuka just tip terkait skincare yang diperjualbelikan di Indonesia, apakah itu legal atau ilegal? Apa yang disampaikan oleh doktif itu benar atau salah, sehingga Polda Sumatera Utara bisa menetapkan tersangka terhadap doktif terkait pelanggaran pasal 27A Undang-Undang ITE. Nah, dari sini kita harus berhati-hati sebagai konten kreator untuk mengulas suatu produk atau mereview suatu produk atau bahkan menguliti suatu produk terkait izin edar dan sebagainya macam dan yang lainnya terkait skincare di Indonesia. Hal ini tidak sekali dua kali bahwa apa yang disampaikan doktif terkait overclaim terhadap produk-produk skincare itu di Indonesia. Nah, ini saya sangat miris sekali bahwa edukasi yang dikeluarkan atau diberikan kepada masyarakat oleh doktif ini sangat membantu kepada masyarakat untuk membeli suatu produk yang aman untuk dirinya. Termasuk hal itu juga harus didapatkan oleh konsumen di Indonesia yang membeli produk-produk kecantikan tersebut. Nah, salah satu yang diulas oleh doktif ini sangat membantu sekali untuk masyarakat Indonesia. Apakah doktif sudah bisa diterapkan atas penghinaan atau perbuatan tidak menyenangkan yang didudukan oleh Dr. Andreas Simorangkir tersebut? Apakah layak Polda Sumatera Utara menetapkan doktif sebagai tersangka dalam kasus tersebut? Silakan mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar. Yang duluan ngelaporin doktif, yang jadi tersangka duluan juga doktif. Alamak Pak Polisi, ini gimana ya Pak Polisi? Perasaan laporan doktif banyak dah, tapi kok nggak ada kejelasan ya sampai sekarang? Apa jangan-jangan laporan doktif kurang kuat ya? Kurang akurat? Atau kurang uangnya? Tau lah, aku bingung cuy. Udah doktif, nggak usah lagi bantu-bantu masyarakat, nggak usah nge-edukasi. Soalnya masyarakat ini nggak tahu terima kasih ya doktif ya. Maaf ya, bukan semua masyarakat yang bagi merasa aja nggak sesuai klaimnya, nggak sesuai komposisi yang ada di produknya itu, masih aja dibela. Katanya mau berantas skincare overclaim. Mana tuh Bapak Kepala BPOM? Jujur, ini adalah orang yang paling meresahkan seluruh Indonesia. Jangankan masyarakat, pemerintahan juga repot urus dia ini. Banyak sekali korban dari dia. Terutama saya pribadi korban dari dia. Saya nggak tahu ini orang itu sebenarnya apa keuntungannya ya. Sampai-sampai dia itu banyak meresahkan owner-owner juga. Jadi please deh, aku bilang stop ya.
Stop untuk membela owner-owner nakal. Stop untuk tidak memberantas produk-produk ilegal maupun yang berbahaya. Kita yang tadinya tidak tahu masalah overclaim jadi tahu ya. Dan kalian lihat wajahku aja bersih karena dokter detektif. Jadi kita pintar memilih skincare. Please jangan pernah menjudge dokter detektif. Oke?